Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, M. Ulin Wa Al-Fatin. Kali ini kita akan membahas tentang akun-akun di dalam akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel saya Al-Fatin sehingga saya bisa semakin semangat dalam bikin konten tentang materi akuntansi. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian akun. Di dalam akuntansi, akun sering juga disebut sebagai rekening atau perkiraan. Akun merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk melakukan pencatatan atas semua transaksi yang terjadi. Tujuan adanya akun yaitu untuk mempermudah pencatatan data atas transaksi yang terjadi. Secara garis besar, akun dikelompokkan menjadi dua, yaitu akun real atau akun neraca dan akun nominal atau akun laba rugi. Akun real merupakan akun yang memiliki sifat berkelanjutan dari satu periode ke periode selanjutnya dan dicatat di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Yang termasuk ke dalam akun neraca yaitu harta, hutang, dan modal. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang bersumber dari transaksi penjualan barang ataupun penjualan jasa dengan sifat yang tidak berkelanjutan dan dicatat di dalam laporan laba rugi. Yang termasuk ke dalam akun laba rugi atau akun nominal yaitu akun pendapatan dan akun beban. Sehingga yang membedakan antara akun real dan akun nominal yaitu sifatnya. Kalau akun real itu sifatnya berkelanjutan, kalau akun nominal sifatnya tidak berkelanjutan. Dan akun real itu dicatat di dalam neraca, sedangkan akun nominal dicatat di dalam laporan laba rugi. Sehingga di dalam akuntansi itu mempunyai 5 kelompok besar akun, yaitu harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Kita akan bahas yang pertama yaitu tentang akun real, yang termasuk di dalamnya yaitu harta, hutang, dan modal. Harta atau aset merupakan sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada entitas yang dapat diukur dengan satuan uang. Harta atau aset ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu aset lancar, aset tidak lancar, dan aset tidak berwujud. Aset lancar merupakan aset yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi, atau dengan kata lain, aset lancar merupakan aset yang mudah dijadikan uang. Contohnya yaitu kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan lain sebagainya. Aset tidak lancar merupakan aset yang mempunyai tingkat likuiditas yang rendah, atau aset yang tidak mudah dijadikan dengan uang dan digunakan dalam operasional perusahaan. Contohnya aset tidak lancar yaitu gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak dapat dilihat wujud fisiknya, tidak mempunyai fisik, akan tetapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta memperoleh hak atau posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Aset tidak berwujud ini dilindungi oleh undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Contohnya, hak cipta, hak paten, hak monopoli, goodwill atau nama baik, dan merek. Selanjutnya yaitu hutang atau di dalam akuntansi biasa disebut liabilitas. Hutang merupakan tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit dalam jangka waktu tertentu. Hutang dibedakan menjadi 2, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek merupakan hutang yang memiliki umur kurang dari 1 tahun, yaitu contohnya hutang dagang, hutang usaha, hutang wesel, dan lain sebagainya. Sedangkan hutang jangka panjang
merupakan hutang yang memiliki nilai atau umur lebih dari 1 tahun. Contohnya hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Sehingga yang menjadi pembeda di sini adalah jangka waktunya. Kalau hutang jangka pendek kurang dari 1 tahun, sedangkan hutang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Kemudian modal atau ekuitas. Modal merupakan kekayaan suatu entitas yang diperoleh dari pihak internal ataupun pihak eksternal. Pihak internal bisa berupa pemilik perusahaan, sedangkan pihak eksternal bisa berupa investor. Modal tidak hanya berbentuk uang, akan tetapi juga bisa berupa barang. Selanjutnya yang kedua yaitu akun nominal, yang termasuk di dalamnya yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan akun yang berisi tentang bertambahnya aktiva perusahaan dikarenakan adanya aktivitas penjualan barang ataupun penjualan jasa. Pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang bersumber dari aktivitas pokok perusahaan, bisa berupa penjualan barang ataupun penjualan jasa. Sedangkan pendapatan di luar usaha merupakan pendapatan yang bersumber dari luar aktivitas utama perusahaan, contohnya pendapatan bunga dari bank. Kemudian yaitu beban. Beban merupakan pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban juga dibedakan menjadi dua, yaitu beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha merupakan beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, berupa penjualan barang ataupun penjualan jasa. Contohnya yaitu beban pokok penjualan. Sedangkan beban lain-lain merupakan beban yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Contohnya beban bunga bank, beban admin, dan sebagainya. Setelah kita membahas tentang pengertian 5 kelompok besar akun di dalam akuntansi, selanjutnya kita akan membahas saldo normal dari masing-masing akun tersebut. Di dalam akuntansi dikenal istilah debit dan kredit. Pencatatan jurnal di dalam akuntansi dilakukan atas dasar double entry system, di mana salah satu akun atau lebih akan dicatat di sisi debit dan akun yang lainnya akan dicatat di sisi kredit, sehingga antara kolom debit dan kolom kredit itu harus balance, harus seimbang. Itu intinya. Nah, kita akan bahas saldo normal dari masing-masing kelompok akun tersebut tadi. Yang pertama, ada kelompok akun harta. Akun harta ketika dia bertambah atau ketika harta di dalam perusahaan itu bertambah, maka harta tersebut akan dicatat di dalam kolom debit. Transaksi bertambahnya harta akan dicatat di kolom debit. Sedangkan ketika harta di dalam perusahaan itu berkurang atau hartanya menurun, itu akan dicatat di dalam kolom kredit. Sedangkan ketika hutang perusahaan bertambah, itu akan dicatat di dalam kolom kredit. Ketika hutangnya berkurang, yaitu kebalikannya, maka akan dicatat di dalam kolom debit. Begitu juga dengan modal dan pendapatan. Hutang, modal, dan pendapatan ketika bertambah akan dicatat di kolom kredit, sedangkan ketika berkurang akan dicatat di kolom debit. Sedangkan untuk beban memiliki sifat yang sama dengan harta, yaitu ketika bebannya bertambah, dia akan dicatat di kolom debit, sedangkan ketika bebannya berkurang, dia akan dicatat transaksinya di dalam kolom kredit. Untuk mempermudah kita dalam memahami saldo normal akun-akun tersebut, kita akan mencoba untuk
latihan soal. Yang pertama yaitu Tuan Thomas menyetorkan uang tunai senilai 20 juta sebagai modal utama perusahaan. Yang perlu kita garis bawahi di dalam latihan soal yang pertama ini yaitu uang tunai dan modal. Ketika Tuan Thomas menyetorkan uang tunai atau di dalam akuntansi disebut sebagai kas, sebagai modal perusahaan, maka analisis transaksi yang terjadi yaitu harta atau kas perusahaan itu bertambah. Kas termasuk ke dalam kelompok akun harta. Ketika harta bertambah, itu akan dicatat di kolom debit. Ketika harta bertambah, dia akan dicatat di kolom debit. Sedangkan untuk yang kreditnya, yaitu modal. Di sini Tuan Thomas menyetorkan modal perusahaan, sehingga modalnya akan bertambah. Ketika modal bertambah, dia akan dicatat di kolom kredit. Sehingga untuk transaksi yang pertama ini yaitu di kolom debit ada kas sebesar 20 juta dan di kolom kredit ada modal Tuan Thomas sebesar 20 juta. Sehingga antara debit dan kreditnya balance. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Dibayar sewa kantor untuk bulan Maret sebesar 8 juta. Analisis transaksi yang terjadi yaitu dibayar sewa, beban sewa sebesar 8 juta. Ketika perusahaan melakukan pembayaran, artinya kas perusahaan tersebut berkurang. Sedangkan perusahaan itu membayar beban sewa, sehingga bebannya naik, bertambah. Beban sewa bagi perusahaan itu bertambah. Ketika kas berkurang, dia akan dicatat di kolom kredit. Sedangkan ketika bebannya bertambah, dia akan dicatat di kolom debit. Sehingga pencatatannya yaitu beban sewa 8 juta pada kas 8 juta. Debitnya beban sewa, kreditnya kas senilai 8 juta. Balance. Selanjutnya yaitu dibeli peralatan kantor sebesar 10 juta. Peralatan 10 juta. Perusahaan membayar uang muka sebesar 2 juta dan sisanya hutang. Ketika perusahaan membeli peralatan kantor, itu artinya peralatan kantornya bertambah. Peralatan kantor di dalam akuntansi itu termasuk ke dalam kelompok akun harta. Ketika harta perusahaan bertambah, itu akan dicatat di dalam kolom debit. Peralatan bertambah, harta bertambah, dicatat di dalam kolom debit. Sebesar berapa? 10 juta. Karena nilai peralatannya yaitu 10 juta. Nah, untuk kolom kreditnya, perusahaan membayar uang muka. Uang muka yang dibayar perusahaan itu menggunakan uang kas. Ketika perusahaan membayar, artinya kasnya berkurang. Berkurangnya sebesar 2 juta. Ketika kas atau hartanya berkurang, itu dicatat di dalam kolom kredit sebesar 2 juta. Dan kemudian sisanya hutang. Jadi di soal ini, perusahaan itu menambah hutang. Ketika perusahaan menambah hutang, itu berarti hutang perusahaan bertambah, yaitu dicatat di kolom kredit. Ketika hutang bertambah, itu akan dicatat di kolom kredit. Hutang usaha sebesar 8 juta, karena sisanya 10 dikurangi 2 juta, ketemunya 8 juta. Sehingga di transaksi untuk soal ini terdapat 3 akun, yaitu peralatan sebesar 10 juta di kolom debit, pada kas 2 juta di kolom kredit, dan hutang usaha 8 juta di kolom kredit. Di sisi lain, hartanya bertambah berupa peralatan sebesar 10 juta, di sisi lain, kasnya berkurang, hartanya berkurang juga sebesar 2 juta untuk memperoleh peralatan tersebut. Nah, selanjutnya, diterima
Kas dari klien atas jasa konsultasi sebesar 5 juta. Perusahaan menerima kas dari klien atas jasa konsultasi. Dari soal ini kita ketahui berarti perusahaan ini merupakan perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menjual jasa. Berarti kas perusahaan bertambah, harta perusahaan bertambah karena perusahaan memperoleh pendapatan. Ketika kas bertambah, itu akan dicatat di kolom debit. Sedangkan ketika pendapatan perusahaan bertambah, itu akan dicatat di kolom kredit. Sehingga jurnalnya yaitu kas pada pendapatan sebesar 5 juta. Debitnya kas, kreditnya pendapatan, masing-masing sebesar 5 juta. Oke. Sekian dari saya untuk materi kali ini, yaitu tentang akun-akun di dalam akuntansi. Yang perlu saya ingatkan lagi kepada teman-teman, yaitu tentang pencatatan saldo normal akun tersebut. Baik itu berupa harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Itu yang perlu teman-teman ingat terus. Karena itu sangat penting ketika teman-teman akan melakukan jurnal umum dan sebagainya. Seterusnya nanti itu akan sangat digunakan. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel saya, Al-Fatin. Semoga teman-teman dapat dengan mudah mempelajari materi-materi akuntansi untuk kedepannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.